Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast saya, Ferry Amsari. Tamu kita ini istimewa. Banyak hal yang sebenarnya saya berjumpa di isu-isu anti korupsi bersamanya. Kita sekarang sama Kurnia Ramadana. Betul ya? Betul dah. Kordif HMP, Hukum dan Monitoring Pengadilan. Peradilan ICW. Peradilan. Nah, kita akan bicara soal peradilan dan kuasi peradilan. Tapi karena ini menjelang tahun pilkada, kita mau relasikan ke sana. Ya. Kualitas peradilan kita dan kuasi peradilan kita untuk melindungi demokrasi. Nah, beberapa hari yang lalu kita punya putusan kuasi peradilan DKPP namanya, gitu ya, dan memberikan sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU RI karena berbagai isu. Nah, kalau ICW dan Kurnia melihat apakah putusan ini sudah oke atau ada masalah-masalah lain yang perlu ditinjau di perkara ini? Iya, Ndak Fair. Sebenarnya problem di KPU ini kan bukan hanya ramai ketika putusan DKPP kemarin. Yes. Jauh sebelum itu, bahkan dalam hitungan tahun, 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, ini orang mantan ketua KPU Hasyim Asyari yang orang sangat memalukan seantero Indonesia saat ini, itu sudah sering dilaporkan atau bahkan kita laporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik. Dulu terkait dengan verifikasi administrasi faktual partai politik bermasalah. Ada banyak proses yang lain. Jadi sebenarnya kalau dilihat putusan DKPP kemarin, satu sisi kita apresiasi dalam konteks putusannya, sanksinya sampai memberhentikan. Namun harusnya orang ini sudah tidak menjadi ketua dan anggota KPU sejak berbulan-bulan yang lalu. Jadi terlambat sebenarnya sanksi ini. Terlambat ya? Terlambat karena sebelumnya sudah banyak proses peradilan etik, sanksinya kan bermasalah. Sanksinya teguran, sanksinya berat, tapi tidak pernah ada sanksi pemecatan. Sehingga, Ndak Fair, dari putusan ini kita harus mengevaluasi aturan etik di KPU. Khususnya hukum acara di DKPP misalnya mengatur tentang sanksi pelanggaran etik ketua KPU. Bahkan, Ndak Fair, kalau kita lihat dari banyak putusan DKPP terkait dengan Hasyim Asyari sebenarnya memberikan clue, memberikan petunjuk bahwa orang ini bukan hanya etiknya saja yang bermasalah. Dalam konteks kasus terakhir itu kan ada potensi pidana juga. Bahkan kalau lebih jauh terkait dengan bidang yang saya geluti, terkait dengan isu tindak pidana korupsi, Ndak Fair. Dulu kalau penonton ingat, sempat ada putusan pelanggaran etik karena konflik kepentingan hubungan antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Dulu ada dalam tanda kutip yang disebut banyak media wanita emas. Asna ini ya? Asna ini, itu kan calon peserta pemilu kan, Ndak Fair. Di dalam putusan itu disebutkan ada pembelian tiket penerbangan, kalau saya tidak salah, Ndak Fair, dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan salah satu maskapai penerbangan yang diberikan kepada Hasyim Asyari. Dari kacamata manapun kita lihat, jelas itu adalah tindak pidana korupsi. Maka dari itu di sini kita melihat, Ndak Fair, stakeholder penegakan hukum korupsi, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, harusnya menangkap putusan-putusan yang ramai diperbincangkan. Tentu, Ndak Fair, tidak semua putusan itu mereka pasti baca semuanya. Tapi isu terkait dengan dugaan gratifikasi pembelian tiket pesawat kepada Hasyim Asyari itu harus ditindaklanjuti. Jelas tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Apalagi konflik kepentingannya kental. Jadi harusnya, Ndak Fair, orang itu bukan keluar saat ini. Udah berbulan-bulan. Sudah sejak lama, bukan hanya keluar tapi diproses hukum sebagai tersangka korupsi. Itu, Ndak Fair. Jadi apa yang menyebabkan itu agak hilang? Bahkan bisa dibilang nggak ada orang melihat
unsur korupsi dalam perkara-perkara seperti itu, Kur? Iya, Dak Fer, sebenarnya kan dari putusan DKPP itu terang benderang. Disebutkan tadi yang saya ceritakan soal potensi gratifikasi, itu diceritakan secara jelas. Maka dari itu putusan tersebut harus dijadikan petunjuk, bukti awal bagi penegak hukum menelusuri unsur tipikornya. Dan sayangnya Dak Fer, kalau tadi Dak Ferry berbicara tentang kuasi peradilan pemilu, ya memang DKPP ini dalam pengamatan kita beradvokasi seringkali justru menjadi pelindung komisioner KPU. Ya kan? Ini sudah terang benderang Dak Fer dalam pembuatan PKPU pencalonan cawapres kemarin bermasalah. Tapi tetap saja teguran demi teguran diberikan. Peringatan keras terakhir berkali-kali itu ya. Keras terakhir berkali-kali. Kayak ini Dak, kayak berseri email kantor gitu loh, email kerjaan, revisi terakhir 1, terakhir 2 gitu. Jadi memang ada problematika ya soal penegakan terutama di isu korupsi di kepemiluan. Betul. Dan fungsi badan seperti DKPP tidak maksimal berlangsung. Nah, satu hal selain tadi bicara polisi, jaksa, KPK, kan ada kita sentra Gakumdu, Kur. Itu mereka di isu korupsi kepemiluan jalan nggak ya? Iya, Dak Fer, kebetulan beberapa waktu yang lalu ICW baru melansir kajian mengenai yang kita bilang itu korupsi tapi secara legal bukan masuk dalam tindak pidana korupsi, yaitu politik uang misalnya Dak Fer. Okay. Politik uang itu kan tidak dikategorikan sebagai korupsi meskipun perbuatannya koruptif begitu. Ya. Itu kan diatur di 2 rezim undang-undang Dak Fer. Undang-undang pilkada, undang-undang pemilu. Banyak problemnya di sana Dak Fer. Apalagi kita menjelang pemilu kepala daerah bulan November nanti. Kita memantau dalam bingkai kejahatan pemilu politik uang tahun 2019 Dak Fer. Kita semua bicara tentang politik uang sangat masif saat pemilu. Ini saya mau kaitkan ke sentra Gakumdu yang Dak Fer mention tadi ya. Banyak politik uang harus diberantas dan lain-lain. Faktanya Dak Fer, yang ditangani oleh sentra Gakumdu sampai pada putusan pengadilan dari pileg se-Indonesia tahun 2019 cuma 46. Dari seluruh dapil pileg se-Indonesia. Yang hampir 800.000 itu ya. Hampir 800.000. Kan pertanyaannya banyak Dak Fer. 1, apakah memang tidak ada politik uang di Indonesia? 2, apakah sudah dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti? Atau yang ketiga, memang masa bodoh aja sentra Gakumdunya. Kan sulit kita percaya sama yang pertama Dak Fer. Tidak ada politik uang. Kita cerita sama ketemu dengan banyak caleg, keluarnya miliaran rupiah, store gila-gilaan ke pemilih. Nah, dari situ Dak Fer, kita lihat ada banyak permasalahan. 1 misalnya soal disparitas hukuman. Dak Fer, jangan bayangkan yang ditindak sentra Gakumdu dalam putusan itu, kebetulan saya baca 46 putusan itu semua Dak Fer. Jangan bayangkan itu nilai angkanya miliaran rupiah. Dak Fer, yang ditangani itu yang politik uang ada yang putusannya cuma memberikan 50.000 rupiah. Ada. Fakta. Bukannya kita memperbolehkan itu. Tidak, itu harus ditindak. Tapi sayangnya itu tidak pernah menyentuh akar permasalahan. Contoh Dak Fer. Operator lapangan ditindak. Di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dak Fer, itu kan tentang penyertaan. Tidak hanya yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan. Operator itu kan tidak mungkin memberikan uang. Uang itu uang siapa kalau bukan uang calegnya? Intelektual dadernya kan gak diusut Dak Fer. Jadi problem-problem itu yang muncul dalam penegakan hukum politik uang, khususnya sentra Gakumdu Dak Fer. Itu karena gak mau diusut karena semua peserta pemilu jangan-jangan juga melakukan politik uang. Iya, bisa jadi seperti itu Dak Fer. Bahkan bisa masuk ke relasi bahwa yang memilih komisioner lembaga pemilu itu kan adalah partai politik juga, masuk skema politik gitu Dak Fer. Jadi gak boleh kemudian sentra Gakumdu menyerang tuannya sendiri lah. Betul, gitu ya. Betul. Jadi apa kalau begitu, kalau ternyata dari hulunya ternyata sudah dimainkan sedemikian rupa sehingga
lembaga-lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sentra Gakumdu sebagai katakanlah penyelidik dan penyidiknya sekaligus jaksanya kan gitu ya. Lembaga DKPP-nya juga bermasalah. Ada pengadilan juga, ada Petun di sana, ada Bawaslu kalau untuk administrasi tertentu, lalu bahkan KMK. Ini dari awal aja sudah masalah, apalagi di hilirnya. Gimana tuh? Iya, memang jelang pemilu kada bulan November ini harus dilihat kembali 3 aspek. Satu, profesionalitas mereka, 2, kompetensi mereka, 3, integritas mereka. Memang ini terkesan ucapan yang normatif begitu. Akan tetapi memang problem di 3 aspek ini menjadi masalah yang besar. Misalnya bagaimana mereka mengatasi situasi konflik kepentingan dalam menangani perkara-perkara kejahatan pemilu. 2, misalnya bagaimana kompetensi mereka melihat bahwa ini memenuhi unsur politik uang misalnya. Bahkan Dafer, di dalam putusan-putusan itu mereka banyak juga yang progresif penindakan Dafer. Misalnya dalam konteks poster. Mereka membuat spanduk menjanjikan sesuatu. Yang diperbolehkan dalam regulasi pemilu itu kan mereka mempromosikan program peserta pemilu, yaitu partai politik. Tapi mereka masuk menjanjikan ada yang masuk uang duka misalnya kepada masyarakat. Nah itu ditindak mereka. Nah cuman kita menunggu agar penegakan hukumnya bisa lebih progresif dalam konteks kompetensi. Yang ketiga, bagaimana integritas mereka dijaga. Memang yang paling penting Dafer, kalau kompetensi itu kan pimpinan lembaganya, misalnya Bawaslu RI untuk Bawaslu daerah. Tapi yang menjamin integritasnya, DKPP-nya juga jangan sampai masuk angin gitu. Karena ini kontestasi yang serentak, pengawasannya harus lebih masif agar pemilu itu kembali ke esensinya, yaitu ada nilai integritas yang harus dijaga. Ada di 545 daerah kan. 545 daerah. Nah kemarin ada usulan dari Prof Mahfud di Twitternya untuk mengganti seluruh penyelenggara pemilu di tingkat daerah untuk menyelamatkan pilkada kita. Nah itu satu hal. Nah kalau di cerita Kurnia yang saya tangkap, ini orang juga masalah nih aparat penegak hukumnya. Ini perlu diganti juga semua atau apa upaya lain yang perlu kita timbang untuk pilkada ke depan, Kur? Iya, paling tidak memang Dafer dalam konteks penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, kita kan juga beberapa kali melaporkan komisioner-komisioner KPU di daerah. Ya. Jadi sebenarnya bagi kita yang bergerak di advokasi pemilu khususnya isu korupsi, memang ada beberapa komisioner itu yang tidak layak. Loyalnya bukan kepada aturan, loyalnya bukan kepada nilai, loyalnya kepada komisioner-komisioner KPU RI. Begitu. Diperintah sedikit langsung takut, ikut semua dengan ancaman dan lain-lain. Itu kan terjadi. Kita punya kok rekaman saat proses verifikasi kemarin. Dan terkait dengan penegakan hukumnya, ini yang jadi problem ya Dafer. Apalagi kalau ada indikasi konflik kepentingan seandainya penegak hukumnya yang maju sebagai calon kepala daerah. Nah itu kan ada tuh di beberapa provinsi daerah, kan. Mantan-mantan Kapolda. Mantan-mantan Kapolda. Misalnya kemarin Dafer saya baru dari Jawa Tengah, Semarang, banyak tuh poster-poster Kapolda Jawa Tengah begitu. Nah bagaimana mereka memastikan konflik kepentingannya bisa berjalan secara clear begitu. Dan juga Dafer, tadi soal mengungkap intelektual dadernya. Tidak hanya operatornya, tapi yang menyuruh melakukan itu harus diungkap secara menyeluruh. Kasihan banget itu operator kalau dia sendiri yang ditindak. Dia sendiri kena ya. Untuk apa dia keluar uang sendiri? Untuk pelaporan bahwa sudah pernah ditangani perkara. Betul, nah kan jadi seperti itu nanti. Betul. Jadi gitu. Problematika tidak hanya di peserta, di penyelenggara, di aparat juga terjadi. Nah sekarang di lembaga peradilan juga akan dimasuk nih fase. Apalagi kalau di tanggal 27 Agustus menuju 27 Oktober ada banyak gagal orang mencalonkan. Itu akan masuk ke pengadilan.
kita masih boleh percaya dengan pengadilan kepemiluan kita, Kur? Iya, memang pada akhirnya proses legalitasnya akan menuju ke pengadilan. Namun bagaimana proses pengawasannya itu bisa berjalan, Dafer? Mestinya dalam hal ini KPK misalnya, Dafer, dapat memetakan potensi-potensi titik rawan korupsi, termasuk dalam sektor penegakan hukum pemilu misalnya. Apakah Kurnia masih percaya KPK ini berita baru? Padahal dia ngasut saya putus asa nih melihat KPK. Iya. Gimana KPK? Agak bingung kalau saya ucapin penegak hukum lain kan, Kok okay. Lebih percaya ke Nah, jadi betul, kan betul, itu betul. Poinnya ya. Jadi KPK harus bisa bergerak aktif, misalnya melakukan pemantauan dalam proses peradilan. Tentu tidak semuanya, Dafer. Ya. SDM-nya pasti nggak cukup. Tapi paling tidak bisa memetakan perkara mana yang ada potensi tindak pidana korupsinya, Dafer. Yang nuansanya sudah diketahui ini akan ada main-main nih gitu ya. Betul, Dafer. Apalagi pilkada ini sudah tercoreng sejak sebelum pendaftaran. Yes. Misalnya soal bagaimana keluarga presiden misalnya. Di daerah saya sendiri, Dafer, di Medan, wali kota Medan. Iya. Gampang tuh dapat tiket jadi calon gubernur. Iya. Disebut-sebut juga anak bungsu presiden misalnya. Digadang-gadang jadi beberapa wali kota, Keluar gubernur putusan dan lain-lain. khusus gitu ya. Keluar putusan khusus, bahkan mengatakan ada nuansa apa ya, Da? Orang banyak menganggap kesombongan gitu loh, Da. Pongah Ketika ya. pongah, ketika diwawancarin, lihat kejutan nanti. Puas. Dia lupa bahwa partai politik yang dia naungi itu dibiayai negara. Betul. Setiap keputusan yang dia ambil itu bukan keputusan dia sendiri. Ada nilai pertanggungjawaban publik yang dia harus berikan. Itu kelihatannya, Da. Ya kalau tadi Kurnia nyinggung kampung Kurnia di Medan ya, itu ada kejadian yang unik juga tuh ya. Di rumah Pak Bobi paket bansos besar hilang. Itu masuk akal nggak di rumah wali kota, rumah dinasnya bansos seluruhnya hilang, itu gimana cara malingnya yang saya pikirkan, tekniknya gimana gitu ya. Dan sampai sekarang kasus itu hilang Iya, gitu ya. betul. Itu nuansa quote and quote ya, gentong babi yang hilang ini ya, bisa jadi potensi perkara yang luar biasa dan nggak ada aparat bergerak. Iya, nggak ada aparat bergerak. Jadi terkadang melihatnya bias, Da. Kita ketika melihat seorang pejabat publik, kita kan sepakat yang belajar ilmu hukum, setiap orang itu sama di muka hukum. Jadi harusnya penegak hukum itu ketika melihat misalnya ada potensi kesalahan dari seorang pejabat publik ya, jangan lihat dia sebagai mantu presiden atau anak presiden ya, anggaplah dia sebagai pejabat publik di mana dia adalah salah satu subjek hukum yang ngomongin Bobi. Jadi kalau Bobi dari jauh dia jauh ini bahaya juga nih ngomong. Ini Medan, Bung. Nah, jadi Da harus dilihat itu adalah subjek hukum yang sama. Oke. Gitu, Da. Jadi banyak hal yang bakal janggal selama pilkada ke depan. Ya. Dan peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi berulang. Nah, untuk konteks pengadilan saya melihat agak berat nih, Kur. Kalau kemudian kasus ini tidak ditangani dari hulunya, dari kepolisian, sentra Gakumdu lah minimal ya. Lalu tadi bicara KPK. Nah, pengadilan itu bisa membuktikan apa nanti, Kur, dalam kepemiluan kita kalau proses awalnya berantakan. Belum lagi soal kualitas hakim dalam ruang-ruang kepemiluan kita patut dan banyak dipertanyakan kan. Iya, karena di dalam putusan yang saya lihat ya, dalam bingkai kecil 46 atau 60-an putusan itu yang terbukti ada 46, banyak yang divonis bebas juga. Padahal kalau kita membaca putusan itu clear, terbukti. Sehingga kita patut khawatir akan kompetensi dari majelis hakim yang menyidangkan. Itu kasus yang Kurnia sebut, ada kasus 50.000 itu berapa dia dikasih sanksinya? Nah, sanksinya menarik dah. Apalagi di dalam undang-undang pemilu, itu sanksi politik uang itu sangat rendah dah, Fer. Itu kan dibagi 3 tenggat waktu ya. Tenggat waktu kampanye, masa tenang, pemungutan suara.
Nah pertanyaannya, kalau sebelum kampanye dia nanam investasi mau ditindak pakai apa? Unsurnya sudah pasti tidak terpenuhi. Unsurnya udah pasti tidak terpenuhi secara timeline waktu. Maka dari itu setidaknya ini berbeda rezimnya dalam konteks undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada ini agak lebih progresif Dafer ketimbang undang-undang pemilu. Meskipun harusnya kan satu payung dalam konteks politik uang ya. Tapi paling tidak dari regulasi sudah cukup baik karena dia lebih progresif untuk menyentuh subjek-subjek hukum. Karena bahasa kalau di undang-undang pilkada itu setiap orang. Jadi siapapun dah. Tapi kalau undang-undang pemilu itu dia terbatas, dikategorisasi jadi beberapa pekerjaan peserta pemilu, penyelenggara, di luar itu tidak bisa ditindak. Maka dari itu dari regulasi sudah cukup baik. Jadi tinggal bagaimana aparat penegak hukum bisa memanfaatkan regulasi itu untuk membuktikan dalam proses peradilan. Gitu Dafer. Jadi peradilan belum tentu juga siap karena prosesnya harus pembuktian unsur, sementara normanya punya kelemahan di beberapa titik. Iya. Itu juga tidak ada kan, kalau bayar di belakang kan susah, setelah hari H itu bisa kena nggak? Nah itu kan jadi perdebatan dak. Kalau setelah pemungutan suara semestinya bisa dak, karena bahasa di dalam undang-undang itu menjanjikan. Menjanjikan. Oh. Jadi bukan hanya memberikan. Siapa menjanjikan? Siapa yang menjanjikan dalam tenggat 3 timeline waktu undang-undang pemilu itu bisa ditindak. Tapi kan tidak ada yang menggunakan. Tidak ada aparat yang menggunakan, pengadilan juga tidak mungkin seprogresif. Lo ada kok dak yang cerita, kita dengar-dengar informasi. Salah satu dapil di Indonesia untuk DPR RI itu keluar duit 80 miliar misalnya. Ada. 80 miliar itu untuk apa? Dan kalau kita kalikan dia terpilih, memang orang ini terpilih. Tapi bagaimana kita mengembalikan 80 miliar? Logika matematik dasarnya kan pasti nggak dapat ya. DPR RI sebulan itu 50-60 juta, kita kalikan 60 bulan nggak sampai juga 1 atau 2 miliar. Dia keluar duit 80 miliar. Itu juga yang harus diwaspadai karena kalau politik uang ini tidak ditindak, kita sedang mengirimkan kaki caleg itu satu ke proses hukum. Karena dia pasti berusaha untuk mengembalikan uang itu. Gitu, Dafer. Jadi 80 miliar gak sedikit tuh. Betul, Dan ini juga ya sedikit, Tadi saya sedikit kembali ke persoalan penyelenggara pemilu. Dalam konteks integritas itu kan kita tidak hanya menyinggung tentang pesertanya ya, partai politik calegnya. Tapi bagaimana kita melihat penyelenggaranya, KPU-nya. Tadi kita bicara Hasyim Asyari. Kita belum bicara yang lain misalnya, Beberapa minggu atau bulan lalu itu kan sempat terungkap dalam persidangan, atau bukan persidangan, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Mewah betul fasilitas mereka itu. 3 mobil ya. 3 mobil, menggunakan jet pribadi. Private jet. Saya ingin logika gini aja, Pak Da. Ketua KPU atau PLT, Ketua KPU, PLT sekarang Pak Afif itu mengatakan jet pribadi itu memungkinkan digunakan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Kan itu. Itu memang normanya seperti itu. Kalau tidak terjangkau, memungkinkan mobilitas, efisiensi dan lain-lain. Maka pertanyaannya, kalau ke Bali, terjangkau atau tidak? Terjangkau atau tidak? Mereka berarti pernah pakai private jet. Kita mendapat informasi itu, ada kegiatan di Bali, mereka menggunakan private jet. Jadi dalam rumusan penyelenggara pemilu, Bali adalah daerah 3T. Daerah 3T. Ke Bali naik kereta sekarang kita turun di Surabaya bisa nyambung naik bus juga bisa, naik kapal bisa, pesawat terbang, pesawat itu tiap jam itu ada. Nggak masuk akal kan? Apa mereka merencanakan ke Bali itu 1 jam sebelum keberangkatan? Saya mereka nggak bisa dapat tiket. Kalau itu alasannya, acara apa sih di Bali itu sampai? Ya, apa sih problematika pemilu sehingga apa perlu? Problematika pemilunya? Maka dari itu, ini penting juga. Kalau Pak Afif mengatakan penggunaan jet pribadi itu ke daerah-daerah 3T terpencil, coba dong dibuka ke publik. Kemana saja selama 1 tahun Asik, itu betul, tanggal betul. berapa mereka berangkat, acara apa dan siapa saja, kondisi apa yang membuat apa yang mengungkapkan itu. Kalau misalnya mereka ke daerah
terpencil yang sulit, memakan waktu, kegiatan super banyak, no problem sebenarnya. Memang dibenarkan. Memang betul-betul sangat mendesak. Memang terancam pemilu kita. Sangat mendesak begitu. Di daerah yang tidak ada KPUD-nya atau Iya. KPPS atau petugas. Betul. Nah, yang kita dapat informasinya Bali Denpasar, kita mikir nih, apa ada ya kabupaten namanya Bali atau provinsi namanya Denpasar atau Bali Yang kita tidak ketahui. yang kita tidak tahu, atau mungkin yang kita nggak tahu ada namanya Bali. Kita Iya. yang jadi suuzon gitu. Iya, kita ini yang salah sebenarnya. Kita nih yang salah. Kita pengetahuan geografi kita rendah. Iya, betul. Bali itu destinasi wisata. Puluhan ribu turis ke sana. Internasional lagi. Internasional. Kok dibilang itu daerah yang terpencil gitu. Nah, sejauh ini respon Komisi 2 apa, Kur? Respon Komisi 2 kan hanya mempertanyakan saja. Kita udah berulang kali sebenarnya mengingatkan bahwa orang ini banyak problemnya gitu. Komisioner KPU. Iya. Dulu ketika verifikasi kan sempat audiensi bahkan ke Komisi 2 DPR RI. Nah, itu juga ada potensi konflik kepentingan kan, Da? Mereka adalah wakil-wakil peserta pemilu. Ada kekhawatiran mungkin kalau mereka Membongkar ya. membongkar. Kan bukan hanya mereka berteriak. Tugas mereka itu bukan supaya isu itu naik ke media. Tapi bagaimana isu itu bisa terus bergelinding ke proses hukum gitu. Ditanyakan. Jadi itu dorongan kita saat ini. Menarik kan kalau bisa kita melihat. Kalau memang semuanya daerah terpencil yang mereka datangi, masyarakat salut tentu. Oh, berarti KPU ini kerja. KPU ini masuk ke daerah-daerah terpencil. Kalau landingnya di Ngurah Rai International Airport, apa terpencilnya daerah itu? Oh, atau landingnya di Ngurah Rai, nanti kan keluar dari pesawat itu mobil maung. Nah, mobil maung itu yang mau dibawa. Benar kan, Da? Bahkan kita melihat juga, mereka harus jelasin, da. Misalnya, itu kan komisioner KPU itu kan ada divisi-divisinya, Da. Divisi A, divisi B. Lihat dong manifest penerbangannya. Iya. Siapa aja yang berangkat. Apakah benar misalnya dalam konteks divisi teknis kepemiluan misalnya. Apakah orang-orang yang berangkat itu benar divisi terkait. Atau mungkin orang-orang lain yang berangkat. Itu kan menimbulkan sakwa sangka ya. Da. Berapa sih harga kira-kira jet pribadi itu dipakai? Wah, kalau ngobrol-ngobrol kan lumayan, ratusan juta juga. Ratusan juta ya? Sekalipun saya nggak paham teknisnya berapa, akan tetapi memang kalau menuju ke Bali, ya harusnya nggak usah naik private jet. Gitu. Banyak kok pesawat ke Bali. Banyak, satu hari itu bisa 30 penerbangan kali ya. Tapi tanda tanya besarnya adalah selain komisioner, tentu ruang-ruang membolehkan naik jet pribadi, 3 mobil per komisioner, ada ruang sekjen dan birokrat di penyelenggara pemilu yang membuka jalan untuk itu. Betul, itu kan kesepakatan kolektif ya, Da. Maka dari itu kesepakatan kolektif itu yang harus dibongkar. Dasarnya apa begitu? Mereka menggunakan apartemen. Oke, apartemen, ada rumah juga di daerah Pejaten, rumah dinas mereka kan kalau saya baca pemberitaan. Jadi jangan hanya bersandar tidak ada aturan yang melarang. Kan itu kata Ketua KPU. Tapi ada nilai di balik aturan itu yang harus juga dijaga. Begitu. Mereka sudah anggaran pemilu luar biasa besar. 70 triliunan. 70-an triliun rupiah. Jadi jangan juga sewa pesawat jet dan lain-lain gitu. Nah, oke, ini makin sedih kita bicara pemilu, tapi harus dilakukan berbagai pengawasan. Nah, ini terakhir, Kur. Hulu dari seluruh permasalahan berkaitan dengan pemilu, terutama pilkada, adalah di Mahkamah Konstitusi. Kasih kami satu harapan, Kur, bahwa kita masih bisa percaya MK, sementara paman ada di sana dan segala macamnya. Iya, tentu sulit kita bisa menaruh kepercayaan, Da. Saya juga nggak mau harapan ini jadi utopis begitu. Harapan ini disampaikan di tengah ketidakpercayaan publik. Sekarang itu bukan kita menaruh harapan, tapi kita mendesak pengawasannya ketat. Harapan itu tidak usah diberikan lagi,
Karena seringkali harapan itu dikecewakan. Putusan 90, putusan Pilpres kemarin yang mengungkap kejahatan hanya beberapa hakim MK saja gitu. Nah, maka dari itu pengawasan harus diperketat. Memang sulit misalnya paman itu kan tidak dilarang ya dalam konteks menyidangkan pilkada nanti. Pilkada kalau Kaisang maju pasti di wilayah itu saja, sementara di wilayah lain. Berarti tetap tetap dilarang. Nah, bagaimana kita bisa memastikan agar tidak ada lagi konflik kepentingan di sana? Ada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di sana harus bergerak aktif, melihat bagaimana sebenarnya potensi-potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kadar negarawan mereka kan sudah anjlok, tidak pantas lagi disebut mereka itu negarawan. Betul. Karena negarawan itu derajatnya tinggi, negarawan itu tidak mungkin menghasilkan putusan dengan nuansa nepotisme. Seperti putusan 90 tersebut. Gitu. Ya, banyak hal yang mungkin harus kita hadapi menjelang pilkada, Kur. Terima kasih sudah hadir. Siap. Memberikan kami alarm kewaspadaan di banyak ruang. Mudah-mudahan ini jadi tindak lanjut yang bisa menyemangati publik untuk mengawasi proses pilkada kita ke depan. Terima kasih, Kur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.